Kalian tahu nggak sih, ada suami yang ngunciin anak sama istrinya di rumah, waktu banjir datang dia malah sibuk jualan. Jadi heboh banget berita yang kemarin terjadi ya, di mana ditemukan seorang ibu dan anak itu tewas dalam keadaan berpelukan. Namun ini bukan berita biasa guys, kejadian biasa. Ternyata mereka ini terkunci dalam sebuah rumah. Nah, siapakah orang yang mengunci rumah tersebut? Ternyata rumah ini ditinggalin sama suaminya. Dan suaminya itu santai jualan di pasar, anjay. Jadi cerita ini terjadi karena suami yang bernama Aang Encis. Nah, ini orang Sunda kayaknya, orang Bandung ya gitu. Meninggalkan istrinya yang bernama Santi dan anaknya yang bernama Nurul saat terjadi banjir di Kampung Gumelar di Sukabumi. Video ini viral di mana-mana ketika sang suami ini ternyata santai banget berjualan, di mana anak sama istri itu hanyut diterjang banjir kan. Dan gak cuman itu, bahkan dia sempat buatin video bahwa anak istri saya tidak banjir kok, anak istri saya selamat kok, anak istri saya tidak meninggoy. Anak istri saya malahan pulang kampung gitu. Jadi warga yang di sana geram sama bapak-bapak ini. Let's go, yakin kalian pasti udah pernah lihat video ini di TikTok. Tapi kalau kalian belum lihat, kita lihat bareng-bareng videonya. Bagaimana warga sekitar geram sama bapak-bapak Aang Encis ini. Dia jelakin ha? Goblok, gelo anjing sama gelo. Gelo. Diludahin guys. Sama gelo. Gila, kamu gila. Sia suami. Sia suami. Tolong. Ada anjing barangkali kasih tahu. RT, RW, kelurahan. Santai aja jawab. Kayak nyantai amanin katongo ya. Katongo. Parah yang tema parah. Parah heuy. Tapi gelo lain. Yo, ini satu jelema pemajikan sia, anak sia, satu lain. Aing mah teu nganakeun aing mah ha. Ya, reakeun. Kamu dewek, dulur pemajikan sia dibelah tak sia ku aing sia. Ditempeleng. Aing mah tanggana, sik aing tanggana peduli dewek. Tah, main jadi dinya. Goblok. Nah, jadi awalnya guys, ini video ini beredar ketika di media ya, dia bilang bahwa bapak-bapak ini tuh tetap tenang berjualan, di mana anak dan istrinya itu terbawa hanyut banjir. Nah, banyak orang yang bersimpati sama bapak-bapak ini. Kenapa? Karena dia bilang, tega banget sih warga-warga sana sampai diludahin guys gitu. Bapak-bapak ini. Padahal bapak-bapak ini kan mungkin merasa kehilangan. Dia tidak tahu harus berbuat apa gitu. Makanya dia lakukan adalah tetap berjualan. Karena dia shock gitu. Saking shocknya kehilangan anak istrinya, dia tetap melakukan hal yang selalu dia lakukan. Nah, banyak orang yang awalnya bersimpati seperti itu sebelum tahu kronologinya seperti apa. Namun let's go lihat di komentar nih, ada yang bilang ya, kalau kronologinya itu sebenarnya dia itu ngunci anak sama istrinya di kamar sampai meninggal dunia. Tapi dia bilang ke tetangga-tetangganya bahwa anak istrinya ini lagi ke rumah mertua. Dan terus kejadian waktu banjir, anak istrinya ini tenggelam dalam keadaan berpelukan. Dan dianya sih, si bapak-bapak Encis ini, yang bapak-bapak gelo gitu, tetap santai jualan seperti biasa. Kabarnya juga bapak-bapak ini punya riwayat KDRT ke istrinya. Dia diludahin coy. Nah, kok yang let's go heran, kok cuma diludahin pak? Tempelang dikit dong. Harusnya diludahin di bit itu teteknya tuh kayak gemes kayak biru gitu pak. Tapi di sini ada yang komen ya, dia bilang sepenggal terjemahannya. Ini mungkin karena bahasa Sunda ya, Lesu nggak ngerti. Kamu itu suaminya itu, kamu gila gitu. Kan tadi kamu gelo gitu. Itu tuh orang, istri sama anak lu, bukan binatang gitu. Dia bilang satu itu bahasa Sunda halusnya binatang. Oh, bahasa Sunda itu. Jadi dia juga bilang, saya ini orang Sunda, saya tahu terjemahannya. Dan sumber korban bernama Santi dan anaknya bernama Nurul. Jadi istrinya ini umurnya 43 tahun, anaknya itu coy baru 3 tahun. Jadi suaminya si Aang Encis ini 42 tahun, lebih muda setahun ya. Udah banyak jurnal di media besar meliput dan mendapatkan sumbernya gitu. Jadi ada juga cerita saksi lain. Jadi sebenarnya anak dan ibunya ini dikunci di kosan. Nah, waktu banjir datang itu masih dikit-dikit banget banjirnya. Tetangga-tetangga ke pasar, karena bapaknya ini si Aang Encis ini jualan di pasar. Jualan apa Lesu nggak tahu. Nah, dia udah kasih tahu, Pak gitu, istri bapak itu sama anak itu lagi banjir pak, kekunci di kamar kos, tolong siap-siap, takutnya nih banjir semakin gede gitu. Udah diperingatin sama warga-warga sana. Tapi bapak-bapak ini santai aja. Sempat bilang ke tetangga-tetangganya, ya udah biarin aja. Dia itu tetap beres-beres di pasar sampai akhirnya
kosannya itu ketimpa pohon besar. Terbawalah banjir. Waktu dikasih tahu warga, dia bilang, enggak kok, anak istri saya lagi pulang kampung ke rumah mertua. Dan bahkan dia sempat buat video, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hadia dari suami Neng Santi. Yang Santi? Kampung Gumblar ya. Jadi Kampung Gumblar yang dinyatakan kata orang-orang itu terbawa arus. Istri saya dan anak saya, ternyata anak saya ada di wilayah Cikakak, Desa Marga Laksana, Kampung Ciganas. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Infokan itu tidak sesuai dengan kenyataan dan alhamdulillah selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's tambahin ya. Cuh. Gelo, siap gelo. Aang encis gelo. Nah, kalau Lesku bisa ludahin dah. Jadi jasad mereka berdua ini, si Neng Santi sama Nurul ini dalam keadaan berpelukan. Dan kabarnya ini selain ada dugaan KDRT, dia itu juga sering cemburuan sama istrinya gitu. Dari sini kan kita bisa lihat ya bagaimana suami ini ketidakpedulian sama istrinya. Yang pertama, bahwa warga itu udah bilang gitu, istri lu dikunci nih, ada banjir gitu, lu nggak pulang, lu bukain pintu kek. Dia bilang dia malah tetap jualan. Berarti dari awal si suami ini memang tidak seperduli itu dengan keluarganya. Yang kedua, sangat terlihat si suami ini tidak merasa bersalah. Bahkan dia mengatakan dan mengarang, istri saya sama anak saya tuh lagi pulang kampung, atau dia bilang tadi selamat kok di kampung sebelah gitu. Dia ngerasa tidak bersalah dan dia menutupi kesalahannya. Ini kita bisa lihat bagaimana orang tuh berubah jadi monster saat pernikahannya. Let's go rasa, ini si Aang Encis ini udah punya yang baru. Makanya salah satu harapan dia juga istrinya dan anaknya tuh kena banjir. Karena kalau dia masih punya hati, adanya banjir dan ketimpa pohon, apalagi ditemuin istrinya lagi pelukan sama anaknya, dia tuh pasti nangis, guys. Pasti dia nangis. Menyesal dengan perbuatannya. Maaf gara-gara papa, gara-gara Aang Encis jualan di pasar. Jualan di pasar, takut kita nggak bisa makan, takut kita mati kelaparan. Ternyata jualan di pasar malah kita mati ketiban pohon. Nah, harusnya ada penyesalan, sedangkan dia tidak ada penyesalan sama sekali. Berarti buat ibu-ibu, kalau suami kalian udah KDRT dan tidak peduli dengan kalian, nah lebih baik kalian ceraikan. Kalau enggak, takutnya kalian kekunci di rumah, nah ketiban pohon kalian. Nah, jadi memang menurut Letsko, laki-laki atau suami yang paling bejat, yang paling ditakuti, yang paling red flag, itu adalah yang pertama KDRT. Itu karena kalau dia udah KDRT, dia udah tidak peduli dengan keadaan kamu, keadaan ibu-ibu, keadaan istri-istri, dia udah tidak peduli setan gitu. Yang kedua adalah lelaki yang judol. Nah, jurang dodol. Ya, judi online gitu, yang berjudi pokoknya. Karena judi ini lebih parah dari narkoboy. Mungkin dia bisa sembuh, butuh waktu lama, tapi benar-benar butuh waktu lama banget. Tapi sebelum dia sembuh, yang pasti Magicom kalian udah dijual. Kompor di rumah udah nggak ada, gitu. Udah pasti itu. Uang bulanan, apalagi jika ditanya. Nah, dan sekarang Aang Encis sudah ditangkap oleh kepolisian dan bisa jadi hukumannya tuh bisa ringan, bisa berat. Nah, yang pertama, kalau dia adalah dianggap sebagai kelalaian yang mengakibatkan kematian, dia dikenakan dengan pasal 359 KUHP, yaitu paling lama 5 tahun atau kurungan 1 tahun. Nah, jadi tergantung dia, mungkin dia akan bilang, ini kelalaian saya, tadinya saya kunci karena istri saya yang suka selingkuh. Nah, bisa jadi kayak gitu ya, playing victim ya. Istri saya suka selingkuh, setiap saya pergi ke pasar, istri saya bawa cowok ke rumahnya, makanya saya kunciin di kosan biar tidak ada cowok yang ke rumah selain saya. Nah, dia bisa jadi playing victim. Kalau itu dianggap benar oleh keputusan hakim, dia bisa dijerat 1 tahun sampai 5 tahun penjara. Yang kedua, kalau dia bisa kekerasan adanya KDRT, tapi ini karena udah banyak saksi ya, biasanya sih bisa ya. KDRT yang berujung kematian, dia bisa dipenjara paling lama 15 tahun. Kalau ini dianggap sebagai pembiaran atau penelantaran anak dan istri, anak terutamanya ya, yang menyebabkan kematian, dia bisa kena pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hukuman paling banyak itu dan paling lama ya 15 tahun. Nah, kalau ini 340 KUHP, bisa jadi ini dianggap pembunuhan berencana. Siapa tahu dia udah ngecek di Google, wah hari ini Bekasi banjir, Jakarta banjir. Semoga banjir ini ke rumahku. Kalau banjir, ini kesempatanku untuk mengunci istriku. Aku punya wanita lain. Nah, itu bisa kena 20 tahun penjara atau hukuman metong. Jadi sekarang tergantung kepolisian dan kejaksaan di pengadilan menganggap Aang Encis ini lalai atau
pembunuhan berencana. Nah, atau pembiaran sehingga menelantarkan anaknya menyebabkan kematian. Nah, guys, berita kali ini. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang tadi Let's Go Live itu udah ada yang nonton ya, udah ada yang sawer juga. Thank you banget nih. Ya. Tapi teman-teman yang tadi ketinggalan live-nya Let's Go, besok mungkin Let's Go Live. Tadi seru banget kita live, bro, gitu. Ternyata live tuh seru ya, gitu. Ada dari sesuatu kita 1861, thank you banget. Masih selalu setia support Let's Go, gila. Let's Go nggak bisa menyampaikan apa-apa selain terima kasih sih untuk 1861 ya yang selalu mensupport Let's Go. Thank you so much. Dari Rafidah, Sultan Malaysia kita, thank you banget Rafidah, gitu. Jadi dia bilang, Bang Let's Go kenapa tiba-tiba ke Cina channelnya Bang Let's Go masih dolar kuning ke? Selalu itu, dolar kuning is my channel. Lulu. Kenapa Bang Let's Go malah tiba-tiba belain Agus dan Wawa? Wow. Bukankah mereka dihujat di ruang komen? Lalalala. Mana mungkin lah Agus dapat 20 miliar? Nggak mungkin. Semua orang sudah tahu siapa Agus sebenarnya. Tapi kalau dapat 20 miliar kan seru, coy. Ini Rafidah nanti nonton Let's Go Live apa enggak? Tadi Let's Go Live loh. Seru loh. Live-livean. Thank you banget dari SpongeBob. Anjay, SpongeBob lagi, bro. Lihat Agus, ingat donasi bukan buat Agus. Thank you banget. Waduh, Last Wednesday. Oh, sorry banget nih SpongeBob. Let's Go baru lihat nih Last Wednesday. Tadi juga Let's Go Live tuh ngomongin Mas Agus. Thank you banget ya Raja Sultan SpongeBob ya. Tuh karena Let's Go nggak tahu perawakannya SpongeBob ya. Let's Go buatin kira-kira karikatur SpongeBob ini seperti inilah. Nah, gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go. Kalian ingin mensupport Let's Go lebih, ada link sawernya di bawah atau dari super thanks aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya atau di live berikutnya. Live Let's Go yang tadi siang di China itu Let's Go taruh di membership ya. Kalau kalian mau lihat live Let's Go bisa join membership aja. Biar cuan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.